Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang instalasi dan konfigurasi layanan VoIP. Saya yang bernama Aulia Ayu Oktavia, absen 3. Saya Sani Putbesari, absen 26. Saya Dini Wahyu Astuti, absen 7. Saya Anggra Satria, absen 2. Saya Muhammad Sendika, absen 19. Saya Raffi Ardiansah, absen 23. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang VoIP. VoIP atau Voice over Internet Protocol merupakan teknologi yang dapat membuat kita melakukan percakapan suara atau telepon melalui jaringan, seperti intranet atau internet. Teknologi VoIP banyak digunakan sebagai media komunikasi perkantoran atau digunakan untuk pelayanan customer service. Yang pertama saya akan menjelaskan Voice over Internet Protocol atau bisa disebut dengan VoIP. VoIP merupakan teknologi yang memungkinkan media internet untuk secara langsung membawa komunikasi suara dalam jarak jauh. Sinyal suara analog seperti yang terdengar selama panggilan telepon diubah menjadi data digital dan dikirim melalui jaringan sebagai paket-paket data secara real time. Dengan komunikasi VoIP, user menjalin hubungan telepon menggunakan perangkat terminal berupa komputer, PC, atau telepon biasa. Panggilan VoIP menawarkan banyak keuntungan, termasuk biaya yang jauh lebih murah daripada tarif telepon tradisional. Hal ini dikarenakan jaringan IP bersifat global, jadi hubungan internasional berkurang hingga 70%. Selain itu, biaya pemeliharaan dapat dikurangi karena voice dan data network terpisah. Juga IP PON dapat ditambahkan, dipindahkan, dan diubah. Hal ini dikarenakan VoIP dapat diinstal pada sembarang Ethernet dan IP address. Tidak seperti telepon tradisional yang harus memiliki port sendiri di sentral atau PBX (Private Branch Exchange). PBX mana ya? Ya wes. Prinsip Nanya. Dan yang kedua, prinsip Urung kedua kan bisa kedua iki. terus apa? Dan selanjutnya, Ora usah langsung aja prinsip ngono. kalau udah selanjutnya langsung gitu bang. Selanjutnya apa? Selanjutnya, prinsip kerja VoIP yaitu mengubah suara analog yang berasal dari speaker komputer menjadi paket data digital yang dikirim oleh komputer melalui ADSL modern, kemudian dikirimkan melalui internet dan diterima di tempat tujuan melalui media yang sama, atau dapat juga dilakukan melalui media telepon yang diarahkan ke port adapter yang terhubung dengan internet dan dapat diterima telepon tujuan. Pengiriman sinyal ke remote dapat dilakukan dengan cara digital. Sebelum data dikirim, pengiriman sinyal ke remote destination dapat dilakukan dengan cara digital. Jadi sebelum data dikirim sebagai sinyal analog perlu diubah menjadi data digital menggunakan ADC. Kemudian ditransmisikan selanjutnya pada penerima dipulihkan kembali ke data analog dengan DAC atau analog converter. Hal yang sama berlaku untuk VoIP melalui digitalisasi. Voice dalam bentuk paket data yang dikirim dan dikembalikan lebih mudah dikelola karena dapat dikompresi dan diubah menjadi format yang lebih baik, serta data digital lebih tahan terhadap menjadi format yang lebih baik, serta data digital lebih tahan terhadap noise daripada analog. Selanjutnya, bentuk paling sederhana dari sistem VoIP yaitu dua komputer yang terhubung ke internet.
Persyaratan dasar untuk mengadakan koneksi VoIP yaitu komputer yang terhubung ke internet serta memiliki sound card yang terhubung dengan speaker dan mikrofon. Dengan didukung software khusus, kedua pengguna komputer tersebut dapat saling terhubung satu dengan yang lain melalui koneksi VoIP. Bentuk hubungan tersebut dapat berupa pertukaran file, suara, dan gambar. Fokus utama VoIP yaitu hubungan antara keduanya dalam bentuk suara. Dan selanjutnya yang kedua, aplikasi VoIP dan keamanannya. Salah satu aplikasi VoIP yang tersedia yaitu Skype. Skype merupakan aplikasi komunitas suara berbasis IP melalui internet antar sesama pengguna Skype. Cara kerja Skype yaitu pengguna Skype yang sedang online akan mencari pengguna Skype lainnya, kemudian mulai membangun jaringan untuk menemukan pengguna-pengguna lainnya. Skype mempunyai beberapa fitur yang dapat memudahkan penggunanya. Skype juga dilengkapi dengan Skype Out dan Skype In yang memungkinkan pengguna Skype terhubung ke pengguna telepon konvensional dan telepon genggam. Tiga, kelebihan dan kekurangan VoIP. Kelebihan VoIP antara lain sebagai berikut. Biaya untuk sambungan langsung jarak jauh lebih rendah. Fokus utama dari VoIP yaitu biaya dengan dua lokasi yang terhubung dengan internet, maka biaya percakapan menjadi sangat rendah. B. Memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Hal ini bermanfaat bagi perusahaan yang sudah memiliki jaringan jika memungkinkan jaringan yang sudah ada dapat dengan mudah dibangun dengan jaringan VoIP. Apabila ingin menambahkan komunikasi jaringan VoIP, suara tidak perlu ada tambahan biaya bulanan. C. Bandwidth yang digunakan lebih kecil daripada telepon biasa. Sering dengan berkembangnya teknologi bandwidth yang digunakan untuk bits sekarang ini menjadi sangat kecil. Berkat teknik kompresi data memungkinkan suara sekarang hanya membutuhkan bandwidth sekitar 8 kbps. D. Memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokasi yang sudah ada dengan gateway berupa jaringan WOLF dapat dihubungkan dengan PABX yang ada di kantor pesawat. Telepon bisa dapat digunakan untuk komunikasi antar kantor. Berbagai bentuk jaringan VoIP dapat digabungkan menjadi suatu jaringan yang besar. Contohnya di Indonesia berbentuk VoIP rakyat. F. Penggunaan peralatan ada yang bervariasi, misalnya komputer yang terhubung ke telepon biasa atau headset telepon IP. Duh, password wiwinya apa ya? Password wiwi? Lapar. Bikin belibet. Waktunya Gary Malkis keju. Lelehan keju Prancis, renyah malkisnya. Makan double, lebih kenyang. Waktunya Gary. Kekurangan VoIP antara lain sebagai berikut. A. Kualitas suara yang dimiliki tidak sejernih jaringan PSTN. Hal ini disebabkan rendahnya bandwidth kompresi suara, sehingga kualitas suaranya lebih rendah dibandingkan jaringan PSTN konvensional. Namun, jika koneksi internet yang digunakan koneksi internet pita lebar atau
broadband seperti Telkom Speedy, maka kualitas suaranya akan lebih jernih dari koneksi Telkom dan tidak terputus-putus. B. Ada jeda pada saat berkomunikasi. Proses konversi data ke suara menimbulkan jeda dalam komunikasi menggunakan VoIP, kecuali apabila menggunakan koneksi broadband. C. Peraturan dari pemerintah Indonesia membatasi penggunaan untuk melakukan koneksi ke jaringan milik Telkom. D. Jika tidak terhubung ke internet 24 jam sehari, maka perlu kunci untuk terhubung. E. Jika menggunakan internet Presentasi dari kami, bila ada salah katanya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.